Sebetulnya sudah lama saya ingin sekali menyampaikan ini, tapi itu tadi tidak ada rapat untuk saya sampaikan pertanyaan ini. Kalau pertanyaan itu saya tulis di media sosial, nanti saya dituduh melakukan provokasi atau mungkin memfitnah. Pertanyaan saya adalah, pada saat Kejaksaan Agung menangani kasus timah, pada saat Kejaksaan Agung menangani kasus timah, Mabes Polri memobilisasi kekuatan untuk melawan kejaksaan. Pertanyaan saya, ada apa Bapak? Bukankah institusi kepolisian harus berada dalam satu barisan untuk menyelamatkan sumber daya alam kita ini, khususnya timah ini? Pertanyaan ini saya tanya kemana-mana, tidak ada yang menjawab. Dan perkenankan saya saat ini menyampaikan pertanyaan itu. Mungkin Bapak tidak perlu jawab, itu tidak penting jawabannya bagi saya. Yang penting bagi saya adalah saya sudah menggunakan hak saya untuk bertanya di depan Bapak. Sebab jawabannya tentu sulit. Tadi yang disampaikan oleh Pak Beni, bahwa pada saat penanganan timah kemudian ada mobilisasi, ini saya jawab Pak. Menurut saya itu kebetulan saja Pak, dan kemudian ada berita yang di framing. Tapi dalam hal ini saya sampaikan Pak, kalau memang ada anggota saya yang terlibat dan tersangkut dalam peristiwa timah, saya yang minta Jaksa Agung untuk anggota saya diproses. Sebaliknya, kita juga sama-sama berkolaborasi, bekerja sama, sehingga masalah pengelolaan timah tersebut betul-betul ke depan negara jangan dirugikan, jangan dimainkan oleh oknum. Jadi kita juga ikut memantau sehingga penanganan itu ke depan betul-betul bisa tuntas dan negara diuntungkan. Jadi sekali lagi Pak, itu hanya framing, saya tidak tahu, tapi yang jelas itu bagian dari upaya untuk membenturkan institusi, dan kami dengan Kejaksaan kompak dalam hal ini. Kasus tindak pidana tata niaga komoditas timah, PT Timah, disampaikan tadi bahwa kasus ini sudah sampai pada tingkat penuntutan, tapi juga penyidikan. Jadi ada yang pada tingkat penyidikan, ada yang pada tingkat penuntutan. Kasus timah ini. Ada dua fenomena yang muncul ketika Jaksa Agung menangani kasus timah. Dan kami mohon penjelasan. Yang pertama adalah, kalau bisa kami dijelaskan apa ceritanya kantor Kejaksaan Agung itu dikepung oleh pasukan coklat atau Brimob, pasukan Brimob. Sampai saat ini belum ada penjelasan. Hanya muncul berita di publik, kemudian bersalaman lalu selesai. Tapi apa peristiwa yang sesungguhnya? Publik ingin mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Saya yakin Pak Jaksa Agung tidak punya keengganan untuk menjelaskan ini.
Kalau pada periode yang lalu enggan menjelaskan itu masuk akal. Tapi di era baru ini saya yakin keengganan itu tidak ada lagi. Oleh sebab itu inilah momentum yang pas bagi Jaksa Agung untuk menjelaskan ini selengkap-lengkapnya. Yang kedua yang berkaitan dengan kasus timah, yang pernah saya dalam rapat periode yang lalu di tempat ini, ada nama yang disebut-sebut sebagai tokoh utama dalam kasus timah ini. Tetapi tidak ada ujungnya. Tiba-tiba sudah sampai di tingkat penuntutan. Bahkan sudah sampai di persidangan. Nah, saya tadi membaca laporan Pak Jaksa Agung, masih ada pada tahap penyidikan. Saya menduga yang saya sebut-sebut tadi akan berada pada tahapan ini. Ini dugaan saya juga tidak tahu. Kami menunggu, kami memantau, dan kami selalu mendoakan Pak Jaksa Agung supaya tetap sehat, kuat, dan punya keberanian. Keberanian itu yang penting Pak Jaksa Agung. Dan Bapak punya keberanian itu. Pak Beni, terkait pengepungan Kejaksaan Agung, dilakukan jujur aja, dilakukan oleh oknum Brimob. Oknum Brimob yang tertangkap oleh kami serahkan ke Mabes Polri, dan kami tidak monitor lagi soal itu. Kemudian penanganan perkara dasarnya pada hukum acara pidana yang berlaku, termasuk tentang perkara timah, dan timah ini ada, kami tidak akan terhenti di situ. Memang ada isu-isu si A, si B. Di dalam hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, saya tadinya mengharapkan dia bunyi siapa di belakangnya, atau siapa pemilik modalnya, atau siapa pelaku yang lain. Jadi mereka tutup mulut, tidak ada menyebutkan si A yang sering disebut-sebut Bapak di media. Saya tadinya mengharapkan ada keterbukaan daripada para tersangka atau saksi. Tapi sampai saat ini belum, Pak Ben. Mudah-mudahan nanti sudah ada berita ini di media dibaca supaya tidak takut lagi untuk menyebutkan. Kedua, saya mengusulkan kita buat rapat khusus teknis. Sebab soal tadi itu kan Pak Jaksa Agung, saya ingin supaya Pak Jaksa Agung ini memberikan trust kepada publik. Oleh sebab itu keterbukaan itu penting. Ya. Tadi kalau Pak Jaksa Agung bilang hanya menunggu namanya disebut-sebut kan enggak elok juga kan Pak Jaksa. Dan kita semua, saya takut publik kan nonton ini. Kalau penjelasannya namanya tidak disebut dan itu dijadikan alasan untuk tidak diproses kan lucu juga. Iya, nanti. Itu maksudnya. Oleh sebab itu saya mohon Pak Ketua kita buka rapat khusus untuk bahas tuntas soal ini. Terima kasih. Iya. Baik, jadi nanti Pak Jaksa Agung kita akan buat rapat khusus. Betul. Dalam kesempatan yang lain. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Justru saya bersyukur. Saya menerangkan ke media, ke masyarakat, ini loh yang sebenarnya. Dan bagi saya, tidak ada suatu hal yang mengganjal hati siapapun bagi saya. Kalau itu perbuatan, lakukan dan akan kami lakukan. Itu. Baik, cukup ya. Jadi atau ada closing statement yang ingin disampaikan? Sudah. Kami mohon dukungannya aja Pak. Kami dukungannya nanti Jampisus mungkin akan kalau nanti teknis, Pak Jampisus akan lebih terbuka soal nanti di dalam RDP-nya terbuka tertutup, monggo pertimbangannya.
Tetapi saya akan perintahkan Jampitsus untuk membuka selebar-lebarnya.